Ya Roh Kudus, Allah kami Tritunggal, kepadamu kami puji dan muliakan, dan kami bersyukur kasih setia dan kuasa-Mu, firman-Mu ada di tengah kami, kuasa-Mu untuk menyertai kami sepanjang masa. Kami bersyukur kami diberikan kekuatan untuk belajar, ditambahkan kepada kami akan pemahaman kami tentang doa. Dan firman-Mu Alkitab itu adalah pegangan dasar kami untuk melihat makna dan kegiatan-kegiatan doa yang tertera di dalam ajaran firman-Mu Alkitab. Berkati kami ya Bapa, baik anak-anak-Mu peserta pemuritan maupun hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami sangat membutuhkan kuasa Tuhan Roh Kudus bekerja untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Damai sejahtera dari surga turun atas kami dan memenuhi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai pemuritan ini. Amin. Ya, selamat malam saudara yang sudah hadir. Ya, hari ini kita melanjutkan pelajaran kelas pemuritan kita dengan tema hari ini adalah doa murid. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, bagian-bagian lain kita telah belajar tentang doa, doa pribadi, doa bersama, ya makna doa, dan bagian-bagian lain yang kita sudah pelajari materinya. Dan kali ini kita mau melihat satu jenis pemahaman kita, yaitu doa murid. Ya, nanti kita mau melihat kedalamannya doa murid ini, namun kita melihat terlebih dahulu pendahuluannya. Kita mau melihat apa definisi dari doa murid. Ya, doa murid ini itu sama dengan doa ketetapan. Artinya apa? Di sini bahwa ketetapan Allah merupakan keputusan Allah di antara umatnya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Doa adalah salah satu ketetapan Allah di antara umatnya sebagai sarana untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan. Ya, ini saudara-saudara kita mau melihat definisinya, dan kita melihat ayat firman Tuhan. Nanti kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 hingga ke 8 dan 16. Ya, ayat ini kita baca demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, ini ayat yang ketujuh di mana Tuhan Yesus menyatakan ini kepada murid-muridnya, bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya kita lihat, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Baik saudara-saudara, ayat ini sudah menjadi dasar atau landasan kita untuk mengerti tentang doa murid. Jadi di sini Yesus mengajarkan doanya, doa kepada murid-muridnya. Dan ayat ke-8 bunyinya demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jelas ya. Jadi di sini penegasannya bahwa doa ini akan memberikan sebuah status, ya, status bagi orang-orang percaya ketika mereka tinggal di dalam Kristus, ya, ya, dan kemudian firman Kristus tinggal di dalam mereka, mereka berdoa, kemudian menghasilkan buah banyak, ya. Itulah
mereka akan disebut murid-murid Yesus Kristus. Ya, ayat 8 sudah menjadi jelas. Jadi di sini kita melihat doa murid ini kita akan pelajari bagaimana isinya atau bentuknya. Kemudian ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ya saudara-saudara, 3 ayat ini menjadi landasan bagi kita mempelajari tentang doa murid atau doa ketetapan. Ya, jadi kita mau melihat bahwa bagaimana kita menemukan sebuah doa yang memang diaplikasikan sebagai doa murid. Nah, inilah dia. Kita melihat unsur-unsur di dalamnya, ialah bahwa kamu akan berbuah. Ya, nanti kita melihat buah itu apa yang membuat kita bisa masuk ke dalam golongan sebagai murid Kristus Yesus. Jadi di sini penegasannya memang doa yang labelnya disebut murid. Jadi nanti kita memberikan klasifikasi ya, bahwa doa murid itu sifatnya seperti demikian. Berbeda dengan doa jemaat. Ya, jadi tentunya dari sini kita mau melihat lebih dalam dan lebih tegas lagi bagaimana kita mau melihat posisi doa murid itu. Ya. Jadi dari uraian ini tentu mau membawa kita melihat satu jenis doa sehingga kita mau masuk ke dalamnya. Kita harus mengerti bahwa ada satu ketetapan yang Tuhan tetapkan supaya kita yang percaya kepada Yesus itu mempunyai sasaran-sasaran di dalam doa. Nah itu ya, jadi uraian ini menyangkut tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas doa kita. Nah, kita lanjut. Di dalam berikutnya dikatakan bahwa berdasarkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, 8 dan 16, maka doa ketetapan adalah doa yang menghasilkan buah-buah kebenaran dan kemuliaan Allah. Ya, dua unsur ini ya, buah-buah kebenaran dan kemuliaan Allah. Doa ketetapan ini ditujukan kepada orang-orang yang mau menjadi murid Kristus, yakni mendoakan banyak orang agar percaya kepada Yesus Kristus. Maka doa ketetapan disebut doa murid. Ya, jadi di sini kita memperhatikan ya bahwa isi doa murid ini sudah semakin terang benderang ya tujuannya, kualitas doa itu. Jadi doa itu sudah dibukakan isinya, maknanya bahwa doa ini, orang yang melakukan doa ini dia akan berdoa untuk banyak orang agar percaya kepada Yesus. Nah, itulah intinya doa murid ya. Jadi tentunya kalau kita menjadi murid Kristus, salah satu doa yang kita harus bisa kerjakan yaitu ini. Kita mendoakan banyak orang. Ya, kita mendoakan banyak orang. Ya tentunya doa ini bisa kita lakukan sendiri atau doa bersama bisa. Yang jelas bahwa fokus atau visi daripada doa ini adalah agar orang
yang belum percaya kepada Yesus, mereka dibukakan rahasia iman, rahasia keselamatan yang ada di dalam Yesus. Nah, itu. Jadi dengan kita mendoakan demikian, maka pastilah kita sepanjang hidup kita mendoakan siapa yang kita anggap perlu kita mendoakan mereka. Ya ini ya, jadi doa ini tidak akan habis-habisnya, karena doa ini akan berganti-ganti. Kita menemukan satu orang dan orang lain dan seterusnya sampai kita mendoakan banyak hal, termasuk bangsa-bangsa. Nah, jadi di sini kita hadir di dalam sebuah lingkungan yang disebut doa. Jadi doa murid ini adalah doa global, mendoakan perkara-perkara keselamatan semata. Jadi tidak ada unsur-unsur yang bersifat jasmani di dalam ini. Karena doa murid ini adalah doa mengenai hidup yang kekal. Ya, jadi kalau kita berdoa ini berarti isi doanya bukan meminta kesembuhan atau meminta apa saja yang berbau hubungan jasmani, tetapi ini menyangkut keselamatan supaya mereka percaya kepada Yesus. Nah, itu yang disebut buah-buah tadi ya. Dan kalau orang percaya kepada Yesus semakin banyak, itu berarti kemuliaan bagi Allah. Ya. Jadi doa murid ini adalah doa yang sudah dijelaskan tadi adalah buah-buah kebenaran dan kemuliaan Allah. Ya, jadi makanya kalau buah-buah kebenaran ialah orang-orang menjadi percaya kepada Yesus dan tentunya Allah dimuliakan. Nah, kemudian kita melanjutkan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 36. Kita baca ayat ini. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Nah, ya, jadi kalau kita melihat di sini, seorang yang tampil sebagai doa murid, dia sama dengan dia tampil sebagai seorang penabur. Ya. Jadi doa itu adalah sama seperti kita menabur benih. Suatu waktu akan berbuah. Ya, jadi kalau kita tidak berdoa, sama dengan kita tidak menabur, maka tidak ada buah. Nah, itulah sebabnya makna daripada doa murid ini adalah diilustrasikan sebagai penabur. Jadi itu akan memperlihatkan jenis doa itu sendiri. Bahwa doa murid adalah doa agar orang-orang yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Ya itu ya, itu ketetapan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Agar mereka meminta daripada Bapa. Dan mintanya mereka harus adalah menyangkut hidup yang kekal, buah-buah yang berlipat ganda. Ya, jadi ilustrasi di sini buah itu seperti tanaman, tetapi sesungguhnya di sini adalah jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Yesus. Maka saudara-saudara, kita belajar doa murid ini itu untuk mendelegasikan generasi muda agar menggunakan masa muda mereka untuk berdoa. Sebab masa berdoa ini adalah doa yang panjang, yang tidak bisa dilakukan hanya satu generasi. Jadi ini doa ini adalah estafet doa dari generasi murid-murid kepada bapak-bapak gereja, kepada lagi para
pendiri-pendiri gereja yang berikutnya sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, pekerjaan doa murid ini mendoakan orang lain, mendoakan bangsa-bangsa untuk percaya kepada Yesus itu selalu dikerjakan. Maka pelajaran pemuridan ini mengajarkan kita untuk melakukan doa ini. Maka saudara-saudara, kita diwajibkan untuk mendoakan semua orang. Bukan saja bangsa kita, bangsa lain yang kita dengar dan ketahui informasinya, kita perlu mendoakan. Nah, jadi ini sebuah pengajaran bagi kita, sehingga kalau kita ada di satu desa, lingkungan, atau tempat kita tinggal, kita perlu wajib mendoakan orang yang di sekitar kita. Kota yang kita tempati, desa yang kita tempati, bangsa yang kita tempati, wajib kita mendoakan agar mereka percaya kepada Yesus. Nah, ini saudara-saudara, ini disebut doa murid. Kenapa kita memisahkan doa murid daripada doa-doa yang lain seperti doa pribadi atau doa bersama atau doa syafaat, ya? Karena apa? Karena doa murid ini adalah sebuah klasifikasi atau sebuah derajat yang Yesus pisahkan daripada pengajaran Tuhan Yesus mengenai doa yang dia telah ajarkan, seperti di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9-13 mengenai doa Bapa kami itu, ya. Nah, jadi di sini tentunya di sini isinya berbeda, karena meminta daripada Bapa supaya terjadi kelimpahan buah-buah, yaitu banyak orang yang percaya. Sedangkan di dalam doa Bapa kami itu doa pribadi. Lepaskanlah kami, doa jemaat, dari yang jahat. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ya, itu ya. Kalau kita melihat inti isi daripada doa Bapa kami. Maka doa murid itu dipisahkan karena dia mempunyai bentuk yang berbeda. Dia menganjurkan orang yang mendoakan orang lain untuk menjadi percaya, mereka terlebih dahulu menjadi murid. Dipanggil menjadi murid, dipilih menjadi murid. Ya. Jadi di dalam status sebagai murid, maka mereka diwajibkan berdoa sebagai seorang murid. Maka disebut doa murid. Jadi isi doa murid itu hanya satu fokus, ya, kepada, yaitu supaya banyak orang yang mereka doakan agar menjadi percaya kepada Yesus. Nah, jadi semua ini masuk di dalam doa. Jadi semakin banyak orang berdoa, tentunya dia akan mendapat upah. Ya, upahnya ada. Jadi tidak sia-sia. Maka upah di sorga kepada para pendoa-pendoa itu sama dengan para penginjil, sama dengan para gembala, sama dengan para pengajar. Ya, jadi apa yang Tuhan tetapkan ini itu menjadi dasar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka pekerjaan Tuhan itu terdiri dari doa yang disebut doa murid dan pemberitaan Injil yang di dalamnya menyangkut penggembalaan dan pengajaran. Ya, jadi kita melihat pekerjaan Tuhan ini
dari sisi-sisi yang Tuhan sudah bukakan. Maka ketika Tuhan berkata, aku mengerjakan pekerjaan Bapakku. Apa itu? Ya ini, Yesus mendoakan murid-muridnya dan banyak orang, dan Yesus mengajarkan Injil, memberitakan Injil. Nah, itulah yang Yesus maksudkan pekerjaan Bapa, yang menyangkut di dalamnya ada upah. Nah, jadi ini saudara-saudara, jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan memberikan contoh bagi kita untuk kita melihat makna doa murid. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, bahwa doa murid atau doa ketetapan adalah doa yang isinya meminta kepada Bapa tentang hidup kekal bagi banyak orang. Fokus doa murid adalah hidup kekal, bukan kesembuhan atau makanan dan pekerjaan. Ya, kita melihat contohnya ya. Ketika Stefanus berdoa, dia sebagai doa murid, dia melakukan doa murid. Sebagai murid, dia berkata di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 60. Saya bacakan ayat ini. Sambil berlutut ia, yaitu Stefanus, berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, kalau kita memperhatikan, Stefanus adalah salah satu bagian daripada orang percaya mula-mula yang dia diangkat oleh para rasul atau rasul-rasul Kristus menjadi murid-murid rasul pada abad pertama. Jadi Stefanus ini ketika memberitakan Injil, dia ditolak oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di Israel, lalu dia dilempari sampai mati, dilempari dengan batu di kota Yerusalem ya. Ini isi doanya. Dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, inilah salah satu wujudnya. Jadi kalau kita melihat doa murid, maka salah satunya kita harus mendoakan setiap orang, saudara kita atau lingkungan desa kita, kota kita, agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Itulah salah satu doa isi bentuknya yang mengandung hidup kekal. Karena pengampunan dosa itu mempunyai hubungan secara langsung kepada hidup kekal. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, fokus kita di dalam pelayanan dan doa adalah hidup kekal. Ya. Bukan kita mau mencari atau mengejar kekayaan di dunia. Nah, jadi kalau kita sudah mengambil bagian dalam bentuk berdoa untuk hidup kekal bagi banyak orang, maka tentunya di sini kita berorientasi, berpikir bahwa pengampunan dosa itulah yang menjadi dasar pikiran. Ya, dasar pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki juga. Sehingga kita menjalankan pekerjaan Tuhan itu ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, inilah kehendak Tuhan. Ialah agar banyak orang memperoleh hidup yang kekal. Ya, ini ya. Jadi bagian pengajaran kita hari ini mengenai doa murid
di sini sampai kepada klimaksnya, puncaknya, bagaimana kita memanfaatkan pengajaran ini, maka mulai hari ini kita mengembangkan dan kita mengerjakan doa murid itu di dalam diri kita. Karena doa murid itu dimulai dari rasul-rasul sampai hari ini. Ya, maka doa murid ini harus dikerjakan, ya. Setiap kita mengerjakan doa ini, karena ini memiliki upah, ya, ada upah. Kalau kita mendoakan diri kita sendiri, tentunya upahnya kita tahu kita beroleh selamat. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, upahnya lebih besar lagi. Ya, jadi kita harus tahu bahwa doa itu mempunyai nilai, mempunyai manfaat yang kekal. Dia bersifat keilahian, bukan duniawi. Jadi upahnya bukan kita dapat di dunia ini dalam bentuk kekayaan, tetapi kita akan mendapat upah dari Tuhan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya di masa akan datang, di mana kerajaannya dinyatakan secara sempurna. Nah, ini ya, jadi kita melihat satu materi pelajaran mengenai doa murid. Maka saya percaya hari ini saudara-saudara yang mengikuti pelajaran ini bisa menerapkan itu. Entah saudara mulai belajar mendoakan satu atau dua orang dulu. Jadi tidak semua orang yang miliaran banyak ini kita mengucapkan satu persatu. Ya tentunya tidak bisa. Bagaimana melaksanakannya? Ya kita perlu melihat doa-doa kita dulu yang kita bisa lihat di sekitar kita. Kita mendoakan 2 orang atau 3 orang terlebih dahulu. Ataupun yang kita merasakan kita bisa mengingat mereka, kan seperti itu. Nah, jadi doa murid ini kita bisa lakukan terus-menerus secara pribadi ataupun secara bersama-sama, meminta dari Tuhan untuk menjamah atau membuat pembaharuan di suatu daerah, suku, atau masyarakat. Ya, itu ya. Jadi peranan kita sekarang banyak berdoa. Kita sudah tidak bisa lagi menonton. Kita sudah tidak bisa lagi duduk diam, tidak berbuat apa-apa. Kita harus masuk di dalam satu pekerjaan, yaitu mendoakan orang lain. Ya, itu ya doa murid. Nah, jadi saudara-saudara, jadi kita sampai kepada materi ini di dalam pemuridan ini sebagai materi yang klimaks di dalam pelajaran doa. Ya, bagi saudara-saudara yang memang sudah mengikuti materi ini, kalau ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan siapa yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, bagaimana? Ya, kalau memang belum ada, ya, jadi saya melanjutkan. Kalau belum ada ya, jadi nanti sambil berjalan
ada yang mau bertanya, boleh segera karena memang waktu berjalan terus. Jadi ya baik, kalau Saudari Richa boleh bertanya, silakan. Ya, baik. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Iya. Selamat malam. Selamat Iya. malam. Baik, iya Pak. Yang mau saya tanyakan itu terkait doa murid, di mana memang tadi disampaikan bahwa ini adalah ketetapan Tuhan untuk kita dapat berbuah gitu ya Pak ya, melalui doa-doa kita. Berarti ada dua kondisi di mana ada murid Kristus yang tidak berbuah juga ya Pak ya. Atau mungkin bisa diberikan contohnya atau penjelasan lebih mendalam soal itu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Richa. Ya tentunya begini, berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus, bahwa buah-buah iman itu sudah digarisbawahi, bahwa mereka lah yang melakukan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa ialah satu, ya, berdoa mendoakan orang lain, memberitakan Injil, mengajarkan Injil kepada orang lain agar memiliki iman. Itu batasannya. Jadi kalau ada yang tidak berbuah, tidak mendapatkan upah. Ya, jadi di dalam keselamatan ada ukuran yang kita akan temukan, bahwa ada orang yang masuk surga, ya dia hanya menerima keselamatan, dia tidak mendapatkan upah, ya, karena dia hanya hadir sebagai jemaat. Nah itu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa keselamatan itu mempunyai sisi yang bertingkat. Ya, pertama ialah masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, masuk ke dalam kerajaan surga tapi mendapatkan upah. Ya, jadi kita melihat di sini upah. Dan kalau kita melihat ada spesifikasi lagi bahwa Tuhan Yesus memberikan upah khusus kepada 12 murid, ialah memerintah 12 suku Israel. Nah, itu tingkatannya seperti itu. Nah, tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, ingin terlibat sebagai murid Kristus yang meneruskan pekerjaan murid-murid, ialah memberitakan Injil dan mendoakan agar banyak orang beroleh hidup yang kekal, maka itu diberi sebuah label bahwa mereka akan mendapatkan upah. Nah ini maknanya ya. Jadi kalau kita percaya Yesus pasti masuk surga, karena kita mendapatkan pengampunan dosa. Artinya ya keselamatan kita beroleh. Maka di dalam kerajaan surga ada versi yang kedua yang disebut mereka masuk surga sekaligus mendapatkan upah dari Tuhan Yesus, karena mereka telah melakukan pekerjaan yang Yesus juga kerjakan. Nah itu, jadi itu bagian daripada ketetapan Tuhan ya. Ini ketetapan Tuhan. Jadi sesuatu yang ditetapkan Tuhan tidak bisa berubah. Jadi kalau kita memperhatikan ini, maka ini bagian daripada hukum Tuhan. Ya, karena ketetapan adalah sebuah aturan yang dibuat oleh Tuhan agar kebenaran itu menjadi
nyata di dalam kehidupan manusia. Jadi kebenaran surga, kebenaran Allah itu memerintah atas kehidupan umat Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketetapan itu dibuat. Nah, ketetapan itulah yang kita pelajari hari ini adalah doa murid. Nah, ini saudara-saudara, jadi saudara Richa bisa mengerti jawaban ini ya, sesuai dengan Siap. pertanyaannya ya. Iya Pak, sangat bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus berkati saudari Richa. Ya, lainnya. siapa yang ingin melanjutkan pertanyaannya? Ya, kalau tidak ada, maka di sini sudah jelas bagi kita ya, bahwa doa murid itu adalah doa yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Ya, jadi kita tahu dan kita harus mau mengerjakannya. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus sampai kepada puncak daripada pengajaran Yesus. Yang salah satunya ini kita pelajari adalah doa murid. Ya, jadi Tuhan yang memberikan upah bagi kita. Kita harus sadar, menyadarkan diri kita bahwa kita rindu mendapatkan upah dari Tuhan. Maka lakukanlah pekerjaan doa murid. Ya, karena setiap orang mempunyai karunia, ada karunia memberitakan Injil. Kalau dia tidak diberi karunia memberitakan Injil, ya paling sederhana adalah berdoa. Ya, doa itu adalah sederhana, dia dapat mengerjakannya di rumahnya. Tidak perlu dia pergi ke daerah-daerah yang jauh. Ya, dia tidak perlu pergi ke pedalaman. Dia tidak perlu pergi ke pegunungan, pesisir, ya, itu ya. Jadi dengan melihat itu, doa murid ini adalah doa yang efektif, ya. Dan tentunya mereka yang mengerti doa, tentunya mereka akan melakukannya dengan iman, ya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan terlebih di dalam doa harus didasarkan atas iman. Ya. Jadi apa yang saudara kerjakan itu benar-benar adalah sebuah pekerjaan iman. Bukan pekerjaan sampingan. Bukan pekerjaan yang menyangkut jual beli atau dapat upah dari manusia. Ya. Jadi doa inilah pasti dilakukan secara bisa saja secara pribadi. Ya. Bisa secara berjemaat. Ya. Sebuah aktivitas atau kegiatan doa bersama mendoakan banyak orang. Nah, jadi kalau ada orang berkata berdoa tidak ada untungnya adalah sebuah kekeliruan. Kalau ada orang berkata berdoa untuk orang lain digambarkan sebagai sesuatu kerugian adalah sebuah kesalahan besar. Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan bahwa siapa yang melakukan pekerjaan doa murid, mereka digambarkan sebagai penabur. Nah, penabur itu akan mendapatkan upah. Nah, jadi ini saudara-saudara ya, jadi upah inilah yang menjadi gambaran besar dalam iman Kristen.
Karena di dalam kerajaan surga, ketika keselamatan itu tiba, maka orang-orang percaya kepada Yesus akan masuk surga. Namun yang menjadi berita besar di dalam kerajaan surga ialah ketika Yesus memberi upah kepada orang-orang percaya. Ya, itu dia yang disebut berita besar yang datang dari surga, ialah Yesus memberikan upah kepada orang-orang percaya yang bekerja selama dia hidup di dunia ini. Nah itu, jadi lihat dasarnya ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan visi mengenai doa, maka kerjakan itu selama saudara masih hidup. Sebab kalau hilang daripada pikiran, maka saudara pasti tidak akan mengerjakan, dan sangat disayangkan bila sesuatu yang sudah ditawarkan, sudah disampaikan lalu tidak dikerjakan. Sama seperti seseorang yang menanam talenta satu yang diberikan oleh pemilik talenta, karena satu lalu dia menanamnya, lalu ketika Tuhan datang untuk meminta pertanggungjawaban, dia berkata, aku menanamnya. Nah, Tuhan memarahi orang yang menanam talenta satu itu. Nah, itu ya saudara-saudara. Jadi pandangan ini bisa kita pegang baik-baik, pengajaran ini, bahwa berdoa itu bagaikan talenta satu. Ya. Jadi diharapkan bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ya. Jadi saudara-saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan, siapa yang saudara doakan di dalam hidup saudara agar dia beroleh hidup kekal, itu menjadi upah saudara. Jadi upah inilah yang saudara harus kejar. Siapakah yang harus saya doakan agar dia memperoleh hidup kekal di hadapan Tuhan ketika keselamatan itu tiba? Nah, itulah saudara bisa memilih. Ya. Saudara bisa lihat masih banyak orang di dunia ini yang belum mendapatkan keselamatan hidup kekal. Karena mereka masih banyak yang berdosa dan tidak percaya kepada Yesus. Itu saja sudah melihat gambarannya. Di sekitar saudara sudah kelihatan. Maka pentingnya mendoakan mereka. Ya. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita membicarakan kejelekan orang lain. Kita harus justru mendoakan. Ya. Jadi hal-hal beginilah yang menjadi begitu sensitif ya. Sensitif iman kita adalah kalau hal-hal yang tidak benar ada di dalam manusia, kita perlu mendoakan mereka. Nah, jadi ini pengajaran doa murid ya. Jadi disinilah muridlah yang berperanan. Kalau dia bukan murid, dia masih jemaat, dia kurang peka. Dia tidak akan mau mendoakan. Ya. Jadi disinilah klasifikasi di dalam orang percaya. Kalau dia Jadi jemaat, kita kayak naik level gitu ya Pak ya? murid, ya itu berbeda. Mereka punya pekerjaan. Jadi kita kayak naik level gitu ya Pak ya? Kalau Ya, yang udah dari jemaat ke doa murid itu ya? ya, ya. Jadi kalau dia hanya jemaat, dia hanya memikirkan berdoa untuk diri sendiri saja. Dia dan keluarganya. Tapi kalau kita murid, kita mendoakan bukan saja keluarga, orang lain. Nah, itu. Nah, jadi mendoakannya bukan meminta
kesembuhan atau meminta hal-hal materi, tapi mendoakan agar terjadi pertobatan, ya, agar terjadi pengampunan dosa. Jadi itulah buah. Jadi kita bisa mendoakan siapa saja. Saudara kalau diajak atau dimintai tolong oleh teman atau kenalan di tempat pekerjaan, kalau dia minta bimbingan dan doa untuk pengampunan dosa, bisa saudara kerjakan. Asal saudara memahami prinsip-prinsip pengampunan dosa. Nah, dari situlah saudara mengerjakannya. Ya, jadi di sini belajar tahapan-tahapan di dalam kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi jauh sebelumnya, kalau saudara tidak mampu mengerjakan pekerjaan tahapan pengampunan dosa, ya mendoakan dan bimbing mereka masuk, dibawa ke seorang hamba Tuhan, ya pendeta, untuk mendoakannya. Ya, yang penting saudara sudah terlibat di dalam mendoakan mereka dan menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan Kristus bagi mereka. Nah, itu ya gambaran yang saudara bisa dapatkan hari ini, bahwa doa murid itu adalah doa yang Tuhan percayakan dan Tuhan tetapkan, berikan kepada mereka yang mau menjadi murid dan mau menerima upah. Ya. Jadi kalau saudara ingin mendapat upah dari Tuhan Yesus, nah inilah yang saudara kerjakan. Ya, jadi di situ dulu penyampaiannya, uraiannya, dan nanti kita akan juga mengakhiri sesi tentang doa ini supaya kita bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya. Baik, kita tiba kepada doa kita mengakhiri pelajaran ini, dan kita masuk di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, kami bersyukur karena kami telah disertai, dipimpin Tuhan di dalam melakukan pembelajaran hari ini dalam kelas pemuritan mengenai doa murid, di mana kami melihat di dalam Injil Yohanes maupun di dalam Kisah Rasul diperlihatkan bagaimana doa murid itu Tuhan memberikan ketetapan kepada murid-murid agar mereka meminta daripada Bapa agar terjadi keselamatan hidup kekal bagi banyak orang. Maka kami belajar berdoa supaya kami mendapatkan upah daripada Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki. Maka kami berdoa untuk banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kami, di desa, di suatu masyarakat, bahkan bangsa dan kota, supaya mereka mendengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, maka ini beban dan tanggung jawab kami. Kami belajar bahwa kami ingin bukan saja tahu dan mengerti firman-Mu, tapi kami mau melakukannya agar kami dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang rindu mendapatkan upah dari Tuhan. Maka berkati anak-anak-Mu yang mengikuti kelas pemuritan ini, yang telah mereka hadir sudah dalam 2 terminus ini. Terminus pertama mengenai kerajaan Allah, terminus kedua mengenai doa. Biar Tuhan memberkati, tambahkan pada anak-anak-Mu akan pengetahuan ini, dan mereka hidup di dalam iman.
Berkati setiap pribadi mereka dalam bekerja, di dalam keluarga, di dalam pelayanan dan doa. Berkati mereka, kuduskan mereka, dan mereka bersama-sama dapat melakukan pekerjaan-Mu, menopang kerajaan surga di mana mereka berada. Dilakukan bersama para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu, yang mengajarkan firman-Mu, dan semua ini menjadi satu kesatuan, keselamatan, agar semakin banyak di antara kami yang mendapatkan upah. Kami bersyukur, maka firman-Mu akan kami terima, meteraikan itu dalam hati, dan biarlah kami mulai mengerjakan itu setelah kami mempelajarinya. Kami dapat mengerjakan itu di hari-hari kemudian. Maka Tuhan ampuni kesalahan kelemahan kami, dan biarkanlah kami bertumbuh terus sebagai orang-orang percaya yang menerima karunia-karunia Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami berdoa untuk setiap peserta pemuritan hari ini yang sudah mengikuti kelas pemuritan, baik Ibu Tabita di Malang, Ibu Yosepin di Makassar, Ibu Berta di Toraja, Bapak Yusti di Pasuruan, dengan Ibu Indah di Pasuruan, juga Ibu Dorea di Jakarta, dengan Bapak Yopi di Jakarta, dan Saudari Rica di Malang. Tuhan memberkati setiap mereka, dan biarlah mereka juga dibukakan rahasia-rahasia firman kehidupan bagi diri mereka, perlengkapi mereka Bapa. Maka kami mengucap syukur, hamba bersyukur, Tuhan boleh memakai hamba-Mu untuk menyampaikan materi ini. Berkati kami semua, kami terus ada dalam persekutuan dengan Dikau Tuhan Yesus. Di hari-hari kemudian, berkati semua ini. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sekian saudara, kita menyelesaikan satu materi di hari ini tentang doa murid. Ya, kita bersyukur, dan nanti saya sampaikan mengenai hasil-hasil ujian yang sudah saudara-saudara ikuti, dan semua mencapai target yang benar, semua mencapai nilai sempurna. Ya, karena saudara menonton video yang sudah dikirimkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom.